Download Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 3 Jumada Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 November 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap hadirin hadirat dan juga pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 221 yang mengangkat tema mengembangkan bakat anak dengan bijak. Apa tema kita hari ini? Mengembangkan bakat anak dengan bijak. Satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa anak itu merupakan amanah. Napa? Amanah. Amanah yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita para orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali anak-anak kita dengan fitrah. Kenapa Bu? Fitrah. Fitrah yang suci. Dan tugas kita para orang tua adalah bagaimana membentuk anak ini menjadi pribadi yang solih, solihah, dan bermanfaat. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menemukan bakat anak kita, minat anak kita, kecenderungan anak kita. Kemudian kita kembangkan. Jadi ditemukan, kemudian diapakan? Dikembangkan. Menemukan bakat anak dan mengembangkan itu bukan hanya untuk kesuksesan di mana? Di dunia. Karena ada sebagian orang beranggapan bahwa mengembangkan bakat itu hanya terkait dengan urusan dunia saja. Oh enggak. Akan tetapi mengembangkan bakat anak itu selain untuk kesuksesan di dunia, tapi juga ini akan menjadi bekal yang sangat baik, yang sangat berharga di akhirat.
Terus bagaimana cara kita mengembangkan bakat anak kita dengan bijak? Di hadapan kita ada berapa langkah? Ibu, ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, prioritaskan pendidikan fardu ain. Apa yang pertama? Prioritaskan pendidikan fardu ain. Apa itu pendidikan fardu ain? Ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Rakyat atau pejabat? Semuanya. Tua atau muda? Besar atau kecil? Semuanya. Namanya juga fardu ain. Ya. Ain itu artinya setiap dari kita. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan pendidikan yang sifatnya fardu ain. Ini yang kemudian membedakan antara konsep mengembangkan bakat anak di dalam ajaran Islam dengan konsep mengembangkan bakat anak di dalam ajaran-ajaran Barat. Jadi yang ngomong tentang pengembangan bakat itu enggak cuma ajaran Islam. Di dunia Barat juga mereka ngomongin tentang pengembangan bakat. Lihat terus bedanya apa? Di dalam agama Islam, sebelum anak itu diarahkan bakatnya kemana, dia harus punya pondasi dulu. Dan pondasinya harus kokoh. Apa pondasinya? Ya ilmu-ilmu yang fardu ain. Nah, saya tanya sama jenengan, para sahabat itu jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, jumlah sahabat itu ada 100.000 lebih. Pinten Bu? 100.000 lebih. Pertanyaannya adalah, 100.000 sahabat itu apa semuanya ulama? Kabehan ustad? Bu? Boten. Mereka itu punya keahlian yang berbeda-beda. Ada yang jadi pemimpin. Contohnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sinten? Abu Bakar, Umar, sepi dening ki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu contoh pemimpin. Ada di antara sahabat yang menjadi dai, jadi ustadz. Sinten? Mus'ab bin Umair. Contoh yang lain, Mu'adz bin Jabal. Itu yang jadi dai, jadi ustadz. Ada juga di antara mereka yang menjadi saudagar. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ada di antara mereka yang jadi panglima perang hebat. Sinten? Khalid bin Walid. Coba jenengan perhatikan. Para sahabat itu yang jumlahnya 100.000 tadi, tidak semuanya jadi ulama. Ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi saudagar, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi dai. Berarti mereka itu punya bakat yang sama atau yang beda? Beda. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, fondasi agama mereka kuat semuanya. Nopone sing sami Bapak Ibu, pondasi agamanya semuanya kuat. Berarti kalau seandainya Bapak Ibu anaknya kemudian jadi dokter, bukan jadi ustadz, pripun? Bu? Boleh atau tidak? Boleh. Sing penting dokter sing
soleh. Kalau seandainya anak jenengan nanti jadi arsitek, boleh atau tidak? Boleh. Sing penting arsitek sing soleh. Seandainya nanti ada di antara putra-putri ibu atau putra bapak ibu, ada yang menjadi tentara, jadi polisi, pripun? Boleh. Sing penting tentara dan polisi yang soleh. Nah, anak yang jenengan jadi presiden, pripun? Boleh. Tapi presiden sing soleh. Lah, untuk menjadikan mereka soleh, itu kan harus dari awal. Sejak kecil kita sudah memprioritaskan yang namanya pendidikan agama. Apa itu yang fardu ain Ustaz? Ilmu-ilmu tersebut, ya pertama tentu ilmu akidah. Itu nggak bisa ditawar itu. Ya, tauhid yang lurus, akidah yang murni. Itu sejak kecil anak kita sudah kita ajari. Seperti dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umurnya masih 6 tahun, 7 tahun. Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada sinten? Allah. Berarti sejak kecil itu sudah dididik akidahnya. Akidahnya itu ketergantungan hanya kepada sinten? Allah. Terus apalagi selain akidah Ustaz? Ibadah yang setiap hari dia kerjakan. Napa? Sedurunge salat. Nek jenengan badhe salat napa riyin, Bu? Wudu, ujug-ujug salat sih. Ibadah yang harian mereka kerjakan wudu. Diajari wudu yang benar. Setelah wudu baru apa? Salat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis salati. Artinya adalah perintahkan keluargamu untuk salat. Kalau yang dimaksud di sini adalah bapak ibu, berarti perintahkan kepada siapa? Anak-anak kalian. Kalau yang dimaksud suami, berarti perintahkan kepada istri kalian. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Berarti ngajarin sholat niku butuh sabar. Ya. Dan kita pernah membahas tahapan-tahapannya bagaimana. Ya, bukan sekarang waktu untuk mengulanginya. Jadi harus dibikin dalam diri anak kita pondasi yang kuat, yaitu pondasi agama. Kenapa Ustaz? Karena anak itu nggak punya pondasi agama, itu kalau boleh diumpamakan seperti kapal ndak ada kompasnya. Nek sekarang nggak ada navigasinya. Apa yang terjadi dengan kapal di tengah lautan nggak ada penunjuk arah? Apa yang terjadi? Ya terombang-ambing, bisa-bisa nabrak nopo? Karang, bocor terus tenggelam. Ya. Jadi profesi apapun, kalau nggak ada pondasinya itu bahaya. Dokter misalnya, dokter itu kalau nggak ada pondasi agama, sing dipikir kur apa? Duit, beriwe balik modal. Wong mlebu kedokteran gue larang apa murah? Larang, atusan juta. Yang ada di benaknya adalah bagaimana duitnya kembali. Pakai cara apa? Nggak peduli. Wong anu ora kudu sesar, kudu sesar. Supaya apa? Duit akeh. Ya. Sebagian, ora kabehan. Tapi akeh sing kayak gue. Ya.
Nggak harus operasi. Padahal aslinya nggak harus operasi. Bisa lahiran dengan cara normal. Tapi karena lahirannya normal, duitnya setitik, akhirnya wah ini nggak bisa bu, bahaya ini, harus apa? Sesar, mayan, pirang juta gitu. Ini kalau nggak ada apanya Bapak Ibu, nggak ada pondasinya. Yang ada di benaknya hanya nyari duit. Nggak peduli apakah menyusahkan orang atau tidak menyusahkan. Tapi kalau seorang dokter itu punya pondasi kuat agama, maka yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana saya bisa jujur. Jujur di dalam menyebutkan fakta kepada pasiennya. Oh ini sih insya Allah bisa lahiran normal. Itu namanya jujur. Kalau memang nggak bisa lahiran normal, ya sampaikan ini bahaya. Memang betul-betul nggak bisa gitu loh. Bukan bisa tapi dibilang nggak bisa. Jujur. Kemudian niatnya adalah membantu orang. Dilihat pasiennya. Kalau misalnya dia datang gawa duit nang keresek. Duitnya nang apa? Nang keresek. Isinya receh tok. Lah yo pasien kayak gini masa arep di kenakan tarif seperti yang datang gawa sing bisa digesek. Sama atau beda bu? Beda. Ini kalau pondasinya kuat. Begitu pula ini berlaku kepada semua profesi. Polisi begitu, tentara begitu, pejabat begitu. Ya, maka langkah yang pertama ini adalah prioritaskan pendidikan nopo fardu ain. Mari kita pindah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Kenali dan kembangkan bakat anak. Kenali dan kembangkan. Berarti ada berapa hal? Ada dua. Satu, nopo? Mengenali. Yang kedua, mengembangkan. Jadi ada dua proses yang harus kita jalani. Proses yang pertama adalah kita mengenali anak kita ini punya bakat apa. Ustadz, aku kenal kok anakku. Kenal apa nek? Kenal jenenge. Kenal apa nek? Kenal tanggal lahir. Bener nih, bapak-bapak kenal tanggal lahir anaknya. Biasanya pada kelalen bok, takoni ya, pada kayak nyong. Yang kita kenali dari anak kita itu paling namanya, ya. Mungkin juga makanan kesukaannya, tapi potensi bakat anak kita itu belum tentu kita tahu loh. Belum tentu kita bisa mengetahui bakat anak kita. Karena apa Bapak Ibu? Belum tentu anak itu memiliki kecenderungan hobi yang sama dengan siapa? Orang tuanya. Belum tentu. Saya tanya sama jenengan. Apa mesti nek bapak tentara, anak pengen jadi tentara? Mesti nomor betul? Loh belum tentu. Ada sebagian anak yang malah, wah saya nggak mau jadi tentara. Kenapa? Karena bapak saya tentara. Loh kok bisa? Karena saya melihat bagaimana ibu saya ditinggal-tinggal. Ditinggal dari Timur Timur, ditinggal lagi ke Irian, ditinggal lagi ke Aceh, ditinggal lagi kemana. Dan saya juga merasa bagaimana saya ditinggal sama bapak saya. Saya nggak mau pokoknya nanti kalau besar jadi apa? Tentara. Nggak mesti Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan jadi dokter, nggak mesti anaknya tertarik jadi dokter. Jadi minat satu anak dengan anak yang lain itu beda. Jenengan punya 4 anak. Apakah mesti anak 1, 2, 3, 4 minatnya sama? Belum tentu. Padahal bapak dan ibunya sama. Mbak Kakunge sama. Mbak Putrine sama. Tapi bakat itu beda-beda.
Maka tugas kita Bapak Ibu menemukan bakat itu. Bagaimana caranya Ustadz menemukan bakat? Sudah kita bahas di serial Fikih Pendidikan Anak nomor 188. Nomor pinten Bu? 188. Judule menggali potensi anak. Kalau jenengan tertarik pengen tahu, silakan dicari lagi rekamannya. Ya, insya Allah masih ada. Tinggal dimasukkan ke YouTube, ya. Judul ini menggali, napa wau? Potensi anak, masukkan nama saya di situ. Ya, insya Allah nanti bisa ditonton lagi. Saat itu kami sebutkan langkah-langkah praktis untuk mengetahui potensi anak itu bagaimana. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Di situ saya sampaikan juga ada uji coba minat dan bakat anak. Jadi anak itu perlu diuji coba. Oh, kira-kira kalau dikasih kayak gini kelihatan ada minat atau tidak, bagaimana dia menyelesaikannya. Itu silakan jangan lihat di sana. Oke? Kalau sudah ketemu bakatnya, maka tugas kita adalah mengembangkan. Contoh, Masya Allah, anak ini kalau diajak hadir pengajian, dia akan menyimak, nggak seperti teman-temannya. Biasanya bocah cilik dijak pengajian pripun Bu? Pelayon. Kayak siapa Bu? Kayak siapa Bu Jajal? Kayak ramane karo biunge. Ternyata anak jenengan nggak kayak gitu. Anak ini kok Masya Allah ya, setiap diajak ke pengajian mesti duduk, menyimak. Bahkan ketika tambah umur, dia nopo? Nulis. Kemudian ketika dia pulang ke rumah ditanya, "Leh, coba tadi pengajiannya apa?" Bisa ngulangi. Walaupun mungkin ngulangi poin-poin pentingnya. Antusias. Wah, ini kayaknya bakatnya di ilmu agama. Kalau anak kita itu bakatnya di ilmu agama, Bapak Ibu, maka kembangkan itu. Fasilitasi anak kita dengan guru-guru yang berkompeten. Guru-guru yang berkompeten itu di mana, Ustadz? Ya di sekolah Islam. Contohnya dimasukkan kemana Bu? Pondok. Sayangnya ada sebagian orang tua, anaknya pengen mondok, dia sudah ngomong sama bapak ibunya, aku pengen mondok. Apa jari bapak ibunya? Ajak ngemben arep mangan apa? Subhanallah. Ajak mondok kue madesu. Ngertos Bu madesu? Masa depan suram. Jere siapa? Kata siapa? Pemikiran dan anggapan memondokkan anak itu masa depannya suram, itu pemikiran yang sudah usang. Pemikiran yang ketinggalan apa? Zaman. Nek mien dulu ada orang berpemikiran seperti itu ya wajar. Karena ilmu agama mungkin belum berkembang seperti sekarang. Maksudnya belum tersebar dengan lebih baik dibandingkan sekarang. Tapi di zaman ini masih ada orang tua yang punya pemikiran primitif seperti tadi. Ya. Nek mondok jadi apa? Madesuar mangan apa? Ya mangan sega. Mangan apa sih? Ya. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu. Katanya kalau mondok madesu, berarti nek sekolah umum masa depan cerah gitu ya. Itu kan yang mereka katakan kan. Kalau mondok masa depannya suram, berarti ben masa depannya cerah, sekolah umum. Pertanyaannya, tamatan sekolah umum sing jadi pengangguran wonten napa mboten? Ora kun sekolah umum S1 sarjana pengangguran wonten?
Ada. Terus mana buktinya? Ya. Maka kalau anak kita pengen mondok, fasilitasi. Dan sekarang alhamdulillah di pondok itu banyak pondok-pondok yang sudah memberikan bekal kepada anak didiknya. Gak cuma sekedar ilmu agama, tapi juga dibekali skill, dibekali keterampilan, dibekali ilmu wirausaha. Alhamdulillah di pondok kami ini di Tunas Ilmu, santri-santri ini gue ora kursi nautok, kon ngapa? Kon macul. Iya, disuruh macul, disuruh bertani. Ya, nggak cuma itu, disuruh latihan dagang. Ya, kemudian belajar datang ke satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Setiap pekan diajari, sekarang latihan bikin mie ayam, nanti besoknya latihan ngurusi bibit, menyiapkan bibit tanaman. Nanti besoknya lagi diajari bagaimana memijahkan ikan, ya, ikan gurame gimana caranya. Jadi nggak melulu belajar ilmu agama. Sehingga anak itu ketika keluar dari pondok, dia punya dua sisi kemampuan. Satu sisi agama, yang kedua sisi keterampilan, skill. Ya. Oke. Ini kalau anak ini punya potensi di bidang agama. Ada sebagian anak, potensinya bukan di bidang agama. Potensinya ini Masya Allah, senengnya utak-utik. Senengnya apa? Utak-utik. Utak-utik apa? Utak-utik pulpen. Di apa? Dibongkar. Ahli bongkar tanpa pasang. Biasanya nek jenengan iki dibongkari sing dicukut apa nih? Pire, ngertos nggih? Apa jenengan atau bongkari pulpen? Ya. Nanti naik level, bukan cuma pulpen yang dibongkar, sing dibongkar apa? Aja langsung radio, mainan, motor-motoran dia dibongkari gitu, pakai apa namanya? Obeng. Setelah itu terus mbuh ngendi, ya. Lama-lama kemudian bongkari radio, apa dan seterusnya. Wah, ini kayaknya punya bakat ini. Jadi apa? Teknisi, Masya Allah. Jadi teknisi. Tidak apa-apa. Saya tanya, bakat menjadi teknisi, halal apa bukan? Halal. Fasilitasi anak kita. Fasilitasi anak kita. Jangan kita paksakan anak kita untuk melakukan sesuatu yang bukan bakatnya. Ya. Kecuali kalau terkait dengan prioritas pendidikan yang fardhu ain. Ya. Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kamilah atau Allah yang menentukan di antara para manusia itu penghidupan mereka saat mereka berada di dunia. Jadi satu orang dengan orang lain itu jenis penghidupannya bisa beda-beda. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi arsitek. Ya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami jadikan mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar mereka bisa saling memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya. Langkah yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan memaksakan anak pada bidang yang tidak diminati. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada sebagian orang tua menjadikan anak sebagai wadah untuk mewujudkan ambisi orang tuanya. Jadi mentang-mentang orang tuanya dokter, anaknya kudu jadi dokter. Mentang-mentang orang tuanya anggota dewan, anaknya kudu jadi anggota dewan. Ini memaksa. Karena belum tentu anak itu punya potensi ke sana.
Ya, belum tentu anak punya potensi ke sana. Sehingga jangan dipaksain. Anak itu kadang-kadang tidak mau, apalagi ditambah tidak mampu. Sudah tidak mau, terus apa? Tidak mampu. Akhirnya dikarbit. Dinopo? Dikarbit. Enak napa mboten pelem karbitan? Mboten. Gedang karbitan? Mboten, ndak enak. Ya, kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Ya. Jadi jangan dipaksain anak kita. Lah terus bagaimana Ustadz? Ya mudahkan dia pengennya kemana. Ya, selama itu masih dihalalkan di dalam agama kita. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Yassira wala tu'assira. Permudahlah, jangan dipersulit. Itu kaidahnya Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita lebih suka kepada sebuah bidang, maka jangan dipaksain untuk menekuni bidang yang lain. Kecuali kalau itu masih dalam proses pencarian. Itu tidak apa-apa. Ya, misalnya kasih tugas di nanam. Wah, kok ternyata hasilnya bagus. Atau kebalikannya, hasilnya nggak bagus. Suruh dia kasih tugas untuk beternak misalnya. Apa itu istilahnya tanganan itu apa namanya? Kalau apa punya ternak bisa berkembang dengan baik. Apa istilah? Apa? Si apa aja? Sinum atau apa? Istilahnya apa? Sinungan. Iya Bu, sinungan ya. Jadi dia itu kalau dikasih apa gitu dia bisa bagus gitu ya. Ya kalau nggak salah itu istilahnya dalam istilah Jawa. Jadi ketika dia disuruh merawat ayam misalnya, itu bisa telaten gitu ya. Kemudian bisa bertelur, kemudian bisa membuat dengan izin Allah Azza wa Jalla ayam itu ngerami, ya. Terus akhirnya bisa berkembang, telurnya bisa menetes jadi anak. Ada sebagian anak, masya Allah, ya. Tapi ada sebagian anak di ayam malah mati. Gitu. Ya. Oh berarti ini bakatnya bukan di sini. Kita kasih yang lainnya. Kalau masih dalam proses pencarian, itu bukan memaksa namanya. Itu bukan memaksa. Kalau masih dalam proses pencarian, itu artinya adalah memberikan kesempatan. A, cocok, nggak cocok, pindah B. B, cocok, nggak cocok, pindah C. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak sudah menemukan bakatnya, misalnya dia bakatnya di arsitek misalnya. Ada sebagian anak, masya Allah, nggak pakai penggaris. Nek garis bisa apa? Lurus. Anak bocah liya nih nganggo penggaris, bengkok-bengkok. Padahal wis nganggo napa? Penggaris. Ada anak gambar hanya dengan apa? Bayangkan. Ya, hanya dengan apa istilah? Imajinasi. Bisa. Ada sebagian anak wis ngeblak. Orang kur bayangakan, nggak cuma dikasih contoh, ngeblak, hasilnya rapik. Oh berarti ini potensinya bukan di situ. Ya, kalau anak sudah nemu potensinya maka jangan dipaksain untuk mencari potensi yang lain. Selama potensi atau bakat anak itu adalah bakat yang halal, tentunya harus yang halal. Jadi jangan sampai anak itu dibiarkan ketika dia memilih bakat yang haram, dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya. Tidak boleh seperti itu, tapi orang tua mengarahkan. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Masih ada sisa waktu beberapa saat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya anak lulusan pondok, namun belum punya skill untuk memasuki dunia kerja. Masih kesulitan dalam mencari bakat anak. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya anjurkan kepada saudara atau saudari penanya untuk
melihat kajian yang tadi saya sampaikan. Judulnya menggali apa? Potensi anak. Ya, di situ Anda akan menemukan cara membantu anak untuk menemukan minat dan bakatnya. Bahkan di situ saya bikin tabel. Ya, skor minat, skor bakat, skor konsistensi, kemudian rata-rata. Jadi dibikin beberapa kolom. Di sini saya kasih contoh, ada kolom berdakwah, kolom bertani, arsitektur, memasak. Ya, ada beberapa kolom Anda bisa tambahkan. Kolom apa lagi, kolom apa lagi, kolom apa lagi. Setelah itu Anda nilai anak ini minatnya kemana. Ya, minatnya kemana. Kalau seandainya kemudian bisa ditemukan, maka itulah yang Anda arahkan. Anak Anda mau kemana. Ya. Dan jangan merasa segan atau jangan pelit untuk mengeluarkan duit demi untuk menemukan apa? Bakat dan minat anak. Ya, karena kan misalnya kita mau mengetahui anak kita bakat masak atau tidak, kan harus pakai modal. Modal apa? Ya modal duit. Ya, anak dikursuskan atau di rumah dibelikan bahan buat masak, kemudian kita dampingi anak kita. Jadi jangan pelit untuk keluar apa? Duit, ya, demi agar anak ini bisa menemukan minat dan bakatnya. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana cara membimbing anak yang punya bakat menghafal Al-Quran? Saat ini sudah hafal 5 juz Ustaz. Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khair. Bagaimana membimbing anak yang punya bakat menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah ketika anak itu sudah Masya Allah punya kemampuan untuk menghafal, maka kita perlu untuk membantu anak menemukan guru yang baik. Menemukan apa? Guru yang baik. Kalau ternyata Anda orang tua itu punya kemampuan untuk menjadi guru yang baik, maka jadilah Anda sebagai guru anak Anda sendiri. Ternyata bapak ibunya Masya Allah bacaan Qur'annya bagus, tekun juga. Ya sudah, Anda yang jadi guru. Oke? Ini yang pertama, temukan guru yang baik. Yang kedua, kembangkan kemampuan anak itu secara bertahap. Hari ini anak bisa menghafal 1 ayat. Udah, 1 ayat dulu. Nanti setelah 1 minggu, tingkatkan. Dari 1 ayat menjadi berapa? 2 ayat. Biarin dulu selama 1 bulan misalnya, atau berapa pekan. Nanti setelah anak sudah lancar 2 ayat, tingkatkan lagi. Jadi berapa? 3 ayat. Nanti mungkin suatu saat, anak bisa menghafalkan 1 halaman. Ya, 1 halaman. Oke, sudah. Jadi yang kedua adalah lakukan secara bertahap. Setelah anak ini Masya Allah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya. Dan anak ini masih punya rasa haus untuk menghafal. Maka alihkan kepada menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghafal Al-Quran, selesai menghafalkan Al-Quran, menghafalkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus berkonsultasi dengan ahlinya. Ya, karena hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada tahapannya ketika kita mau menghafal. Ya, biasanya kalau dalam literatur pesantren itu diawali dengan menghafal kitab hadis yang ringkas. Biasanya dimulai dari kitab Arba'in. Apa? Arba'in. Arba'in Nawawi. Biasanya kayak gitu. Nanti pindah lagi ke kitab berikutnya. Jadi harus pakai bimbingan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana menyikapi banyaknya pondok sunnah tingkat SMP dan SMA yang banyak terjadi kezaliman di dalamnya, seperti bullying, pemukulan,
dan yang lainnya. Namun ketika diadukan ke pihak pondok untuk diberikan efek jera bagi pelakunya, pihak pondok mengatakan belum bisa menerapkan hukuman untuk santrinya. Mohon arahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertama, perlu untuk memandang permasalahan secara jernih dan jujur. Ya. Bullying. Napa? Bullying, perundungan. Itu terjadi di sekolah umum atau di sekolah agama? Di mana terjadinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Di sekolah agama ada, di sekolah umum juga ada. Ini yang harus kita bersikap jujur. Ya. Kenapa kok kita harus awali itu dengan fakta ini? Supaya tidak ada kesan bahwa bullying itu hanya terjadi di mana? Di pesantren. Ya. Masih ingat jenengan kejadian ada bom yang meledak di salah satu sekolah umum. Ternyata salah satu faktornya konon adalah karena pelakunya sering dibully. Itu terjadi di mana? Di pondok? Bukan. Jadi ini fakta pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, bullying itu ya, kalau kita lihat di zaman kita dulu masih kecil, pernah nggak jenengan diwadani? Bu, biar pas SD diwadani tahu apa ora? Pernah. Diwiwi tahu ora? Sering. Itu kan kira-kira bullying zaman dulu gitu ya. Ya. Terus ketika jenengan diwiwi, diwadani, bunuh diri mboten? Buktinya si urip. Berarti kita itu harus menguatkan apa? Mental anak kita. Jadi kita itu, Bapak Ibu, harus menguatkan mental anak kita. Sebagaimana dulu kita pernah mengalami kondisi-kondisi seperti itu, ya nangis-nangis, tapi kan setelah itu selesai, sudah gitu loh. Gak dijadikan beban pikiran. Kalau kita mencari lokasi tempat yang gak ada bullying, gak ada perundungan, kayaknya gak ada itu. Kecuali di surga. Di mana, Bu? Di surga. Maka langkah yang kedua adalah kuatkan mental anak kita. Kita sampaikan kepada anak kita, Duk, dimanapun kamu berada, selama kamu masih di dunia, maka hal-hal yang tidak enak itu pasti akan kamu hadapi. Selama di mana? Di dunia. Kamu akan terbebas dari hal-hal yang tidak enak kapan? Ketika masuk surga. Maka sing kuat kamu dihina, kamu dicaci. Itu enggak ngurangi kedudukanmu di hadapan sinten? Allah. Jadi anak harus dikuatkan mental. Oke. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Sikap Anda lapor kepada pihak pesantren itu sudah benar. Sikap Anda lapor ke pihak pesantren bahwa terjadi bullying itu sudah benar. Dan saya anjurkan laporan itu kalau bisa dilakukan secara kolektif. Jadi nggak cuma satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sehingga nanti pihak pesantren itu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Ya. Karena pesantren melihat itu sesuatu yang serius, maka dia akan berusaha bagaimana memberikan solusi. Tadi dikatakan, pihak pesantren mengatakan belum bisa memberikan hukuman. Tergantung ya hukuman apa. Ya. Jadi kalau yang dimaksud hukuman digebuki ya ora. Jangan. Hukuman itu kan nggak selalu berkonotasi apa?
fisik. Mungkin nggak hukuman push up, mungkin nggak hukuman suruh ngoseki kamar mandi, mungkin apa betul? Mungkin. Ya. Maka Anda bisa memberi masukan kepada pihak pesantren bahwa hukuman itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Cuman jenis hukumannya apa? Anda kasih masukan, hukuman coba misalnya pelakunya dikasih hukuman berupa membersihkan kamar mandi, nyapu masjid, ngepel, itu kan hukuman yang mendidik dan bermanfaat juga untuk kebersihan pondok. Dan yang terakhir, kepada pihak pesantren seharusnya memberikan nasihat, wejangan yang lebih intens, lebih sering ya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Karena seandainya setiap hari kita belajar ilmu agama, kok kita tidak menyayangi teman kita, lah terus ilmunya buat apa? Harusnya ilmu itu kan diamalkan. Kalau anak-anak pondok nggak mengamalkan ilmunya, lalu itu siapa yang mau mengamalkan? Maka pihak pesantren seharusnya sering-sering untuk memberikan wejangan kepada para santrinya agar mereka mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki, terutama terkait interaksi bagus, positif kepada teman-temannya. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio